masuk. Ini untuk Ananda, ini kami rencanakan atau nanti kita agendakan untuk Ananda masuk sekolah itu nanti tanggal 12 Juli 2021 2021. Ya, ini nanti untuk 3 hari pertama di Uni, untuk 3 hari pertama itu tanggal 12 mulainya di hari Senin. Nanti untuk 3 hari pertama dari Senin, Selasa, dan Rabu itu nanti kita agendakan untuk MOS atau masa pengenalan siswanya. Nah, nanti untuk MOS-nya seperti apa? Nanti kami ini sedang dalam proses penyusunan MOS-nya karena melihat kondisi kita masih pandemi, maka kita masih terus menyesuaikan bagaimana nanti kegiatannya yang sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karenanya ini kita mohon maaf masih dalam proses penyusunan. Insya Allah nanti sebelum tanggal 12 Juli atau sebelum Ananda masuk itu nanti akan sudah kami informasikan seperti itu. Terus kemudian Abi Umi untuk pembelajaran di SDTG Al-Mujahidin program unggulan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Ini nanti kita sudah istilahnya sudah mendapat perizinan dari dinas untuk pembelajaran tatap muka. Hanya nanti tinggal proses penyelesaiannya di akhir nanti di awal pembelajaran. Nah, ini nanti apabila nanti dalam kondisinya ini semoga saja yang kita harapkan nanti pandeminya siklus atau kurvanya itu semoga turun terus ya atau stabil, nanti kita akan tetap rencanakan tatap muka. Tapi apabila nanti ya semoga tidak kita harapkan ya kurvanya naik, nanti kita mengikuti kondisi yang ada atau daring. Jadi nanti yang pertama ya kesehatan dulu, baru nanti kita mulai untuk pembelajarannya menyesuaikan seperti itu. Tapi insya Allah semoga tetap bisa tatap muka. Nah, untuk tatap mukanya ini Abi Umi, karena ini masih dalam kondisi new normal ya, besok untuk tahun ajaran baru. Ini nanti untuk tatap muka kami juga tidak langsung dalam satu kelas dalam satu waktu gitu. Jadi nanti dalam satu kelas nanti tetap kami bagi menjadi kelompok untuk masuk tatap mukanya. Nanti dibagi 2 seperti itu. Nanti mungkin misalnya kelompok A masuk di hari Senin, kelompok B masuk di hari Selasa, dan berseling seperti itu, atau nanti mungkin pagi dan siang. Nanti kita mengikuti dan melihat kondisi yang ada. Terus kemudian Nabi Umi, selama kondisi new normal ini, mohon nanti selama Ananda masuk tatap muka, menikah tetap dibawakan masker seperti itu ya, bawakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada yang sudah disediakan di sekolah. Nanti biasanya kami dari awal gerbang itu nanti sudah dicek untuk suhu tubuh oleh ustadz atau ustadzah yang berjaga. Kemudian nanti setelah itu kita arahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Nanti di depan kelas sudah ada tempat cuci tangannya. Setelah itu nanti baru masuk kelas. Dan masker nanti dimohon untuk tetap anaknya diedukasi untuk tetap memakai selama di dalam kelas. Mungkin kalau misalnya mau dicopot ya boleh, tapi hanya sebentar mungkin ya, untuk nyari udara agak segar gitu sebentar, nanti dipakai lagi. Dan yang sudah berjalan tatap muka yang sudah kita laksanakan itu biasanya untuk Ananda itu membawa masker lebih dari 1. Biasanya seperti itu. Nanti untuk ganti kalau misalnya jatuh di kamar mandi atau kotor nanti ganti satunya. Seperti itu. Terus kemudian Nabi Umi, selain terkait dengan tata tertib ilmu itu, untuk prokes kami juga akan menyampaikan terkait dengan tata tertib untuk seragam yang dipakai Ananda. Ya. Untuk seragam ini
ini kita Abi Umi masuk 5 hari dari Senin sampai hari Jumat. Untuk hari Senin sendiri itu seragamnya kita merah putih, kita menggunakan merah putih. Terus untuk hari Selasa menikah kita pakai seragam yang lurik, luriknya yang biru sama kombinasi kuning menikah. Kemudian hari Rabu itu kita pakai batik. Kemudian hari Kamis menggunakan pramuka, dan hari Jumat kita menggunakan seragam khusus, seragam yang berwarna hijau. Hijau atasnya hijau muda, bawahnya hijau tua. Nah, itu. Terus kemudian Anda selain menggunakan seragam, nanti juga dimohon untuk bersepatu. Ya. Untuk bersepatu, berangkat nanti bersepatu sekalipun nanti ketika sudah masuk di kelas itu sepatunya dicopot. Sepatunya dicopot karena kita menggunakan AC. Jadi nanti supaya kita mengurangi adanya debu yang ada di dalam kelas, sepatunya dicopot. Nah, karena ini sepatunya dicopot, terus kita juga nanti ada mungkin ya, kalau misalnya sudah kondisi lebih baik atau normal, mungkin nanti ada sholat berjamaah. Menikah biasanya nanti Anda dibawakan mukena dan sandal untuk wudhu. Tapi nanti untuk itu kami informasikan kembali mawon, nanti mengikuti kondisinya yang ada. Cuma kondisi sebelum pandemi seperti itu. Terus kemudian habis ini untuk antar jemput selama pandemi ini, monggo silakan Anda boleh diantar jemput sampai mendekati kelasnya boleh. Gitu. Jadi nanti juga kami harapkan untuk terutama untuk penjemputan ya. Untuk penjemputan ini diharapkan nanti lebih ini Abi Umi, lebih ngapunten, lebih on time gitu. Jadi nanti untuk mengurangi kerumunan Ananda Madaniku. Itu terkait dengan tata tertib dan juga seragam prokes. Kemudian untuk niki, untuk materi pembelajaran. Nah, niki Abi Umi kami sampaikan untuk materi pembelajaran nanti sudah disinggung sebentar atau disinggung sedikit oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pembelajaran tematik. Nah, ini di sekolah kami menikah untuk materi yang pembelajaran yang nanti Anda pelajari atau Anda dapatkan itu nanti kita ada tafsir, kemudian materi agama dan juga materi tematik. Tematik itu tadi sudah disampaikan Bapak Kepala, itu nanti integrasi atau antara mapel satu dengan mapel yang lain yang dijadikan dalam satu bentuk tema. Itu nanti bukunya insya Allah panjenengan hari ini sudah ambil nih, sudah dapatkan, makanya sangat dipelajari oleh Anda terlebih dahulu. Nah itu nanti Abi Umi untuk yang tematiknya kita membagi ada 4 buku aja. Ada 4 buku, nah itu nanti untuk 1 tahun. Terus kemudian untuk 1 bukunya Abi Umi itu nanti dipakai untuk 2 tema. Tema 1, tema 2. Kemudian itu untuk semester 1 di 3 bulan pertama. Terus kemudian terjeda ujian PTS. Kemudian yang tema 3 dan tema 4 itu nanti lanjutannya sampai di semester 1 akhir. Jadi nanti semester 1 pakai 2 buku, untuk semester 2 pakai 2 buku juga. Mantap. Itu untuk tematik. Terus kemudian untuk agama, nanti untuk agama bukunya kita menyusul, ini sampai proses belum dikirim. Untuk agama nanti ada mapelnya, ada fikih, kemudian akidah, tarikh, kemudian bahasa Arab, dan juga nanti ada hadis seperti itu. Terus kemudian, nah ini untuk tahfidznya Abi Umi kami informasikan untuk tahfidznya ini untuk 1 kelas atau untuk per tingkatnya itu kita targetkan 1 tahunnya itu 1 juz seperti itu. Nanti untuk kelas 1 itu kita mulai dari juz 30. Kelas 1 dimulai dari juz 30. Terus nanti bagaimana Ustazah kalau misalnya
Ananda atau anak kami tidak sampai gitu sampai di 1 juz, itu tidak apa-apa Abi Umi. Nanti kita adalah yang melihat progresnya. Yang penting Ananda itu ada progres naik seperti itu. Jadi kita nanti ya tidak membebani Ananda, jadi tidak ngoyo, tapi kita juga berharap bisa sampai targetnya terpenuhi seperti itu. Jadi nanti sampai di kelas 6 nanti bisa alhamdulillah bisa sampai 6 juz. Nah ini untuk kelas-kelas yang sudah berjalan dari kelas 1 sampai kelas 5 ini ada sudah banyak dan beberapa ini sudah melewati target. Untuk yang kelas terakhir, untuk yang kelas 5 itu malah sudah sampai di juz 22, sudah 8 juz seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita optimis untuk Ananda kelas 1 pasti nanti juga bisa dan bisa lebih baik lagi. Allahumma amin. Nah itu tadi untuk yang tasiknya. Kemudian nanti untuk Ananda yang belum bisa membaca Al-Quran, nanti kita juga menggunakan metode metode cepat baca, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti menggunakan metode ALI. Nah metode ALI ini biasanya nanti kita akan laksanakan di awal pembelajaran Abi Umi. Di awal pembelajaran itu nanti sekitar di bulan pertama, kedua, dan ketiga. Itu biasanya seperti itu. Nanti setelah bulan ketiga biasanya kita sudah langsung mulai di tasiknya. Seperti itu Abi Umi. Terus kemudian yang saya sampaikan juga terkait dengan kegiatan sekolah. Setelah materi pembelajaran untuk kegiatan sekolah ini, kita sebelum pandemi Abi Umi biasanya kita ada kegiatan di luar sekolah atau biasa disebut outbound atau outing. Nah ini karena pandemi kita off-kan terlebih dahulu untuk kegiatan di luarnya. Nah untuk kegiatan di dalamnya ini kita masih dalam pembelajaran ini aja, pembelajaran inti, belum sampai yang di luar. Terus kemudian untuk ekstrakurikuler itu juga biasanya sebelum pandemi kita ada beberapa Abi Umi, dari yang pencak silat, taekwondo, terus kemudian robotik sampai di situ. Kemudian ada yang lain-lainnya juga, ada kaligrafi, kemudian ada murotal. Itu kita laksanakan semua. Cuman selama pandemi ini kita juga kita hanya mengikuti untuk ekstranya yang kita buka hanya yang ekstra daring selama ini, yaitu yang sudah jalan di ekstra daring itu kita ada yang di craft, ada murotal, dan juga ada menggambar yang baru jalan ini selama pandemi. Nah ini nanti monggo Abi Umi, apabila nanti Ananda yang mau mengikuti ekstra monggo boleh. Biasanya kita untuk ekstra itu Ananda kita wajibkan untuk mengikuti satu ekstra, tapi kemudian untuk ekstra yang lain boleh maksimal nanti 3 ekstra boleh diikuti. Wajibnya 1, kalau mau nambah boleh nambah 1 atau 2 lagi seperti itu. Nah kemudian untuk kegiatan tadi off, maka untuk pembayaran uang kegiatan itu kita juga off. Jadi nanti Abi Umi di sini nanti hanya untuk pembayaran SPP dan juga nanti untuk uang ujian saja. Seperti itu. Terus kemudian selain itu Abi Umi kami sampaikan juga terkait dengan ini untuk kaltik pembelajaran Ananda selama 1 tahun. Nah ini Abi Umi untuk pembelajaran Ananda secara umumnya ini saya sampaikan untuk dimulai dari 12 Juli itu nanti Ananda masuk 3 hari, kurang lebih 3 hari nanti pengenalan lingkungan sekolah dan juga ustazah dan juga teman-temannya. Terus kemudian nanti jalan pembelajaran 2 bulan, sekitar 2 bulan. Nanti kita jeda ujian tengah semester sekitaran bulan September nanti. September awal nanti PTS 1,
Terus kemudian kurang lebih nanti untuk PTS itu biasanya kita 2 pekan atau 2 minggu. Itu nanti PTS-nya ada agama dan juga ada umum. Itu terus kemudian nanti dilanjut lagi 2 bulan setelahnya PTS. Terus nanti di sekitaran di bulan November Desember itu sudah ujian pas 1. Seperti itu untuk semester 1. Dan semester 2 nanti juga mengikuti. Setelahnya nanti mungkin sekitar bulan pembelajaran 2 bulan, kemudian dijeda sekitar nanti semester 2 itu bulan Maret ya. Bulan Maret itu nanti ujian PTS 2. Terus nanti setelahnya bulan Juni atau April itu nanti ujian pas 2. Terus nanti insyaallah Anda naik kelas 2. Itu Abi Umi terkait dengan kantiknya. Terus kemudian ini Abi Umi untuk teknik masuk KBM Ananda tadi sudah saya singgung secara umum untuk teknik masuknya yaitu tanggal 12. Terus nanti untuk waktunya Abi Umi, untuk waktunya karena kita masih pandemi ya, ini nanti kita jadwalkan untuk tatap muka itu nanti untuk waktunya sekitar 2-3 jam saja. Sekitar 2-3 jam untuk per kelompoknya. Jadi nanti kita mulai dari jam 7.30 sampai nanti mungkin jam 11. Seperti itu. Itu terus nanti selama pembelajaran ini new normal ini nanti kan anak-anak sudah menggunakan seragam. Nanti buku untuk jadwal pelajarannya ini nanti juga akan kami informasikan nanti setelah masa orientasi siswa. Untuk jadwal pelajarannya kita bagikannya setelah masa orientasi siswa. Jadi nanti untuk yang pertama itu untuk orientasi siswa itu nanti siswa masih jadi 1 gitu. Nanti kita kan bagi untuk kelas 1 ini kita bagi menjadi 2 kelas. Nah ini nanti untuk selama MOS kita masih jadi 1. Untuk grup WA-nya kita juga masih jadi 1. Untuk grupnya sudah ya Bibi ya. Sambut. Itu nanti untuk grupnya masih jadi 1. Dan nanti untuk grup per kelasnya nanti akan mulai dipisah. Itu nanti setelah di akhir hari terakhir MOS itu nanti sudah mulai dipisah per grupnya kelas masing-masing. Nah nanti ketika nanti sudah masuk di grup kelas masing-masing, nanti untuk jadwal terus untuk kegiatan di dalam sekolah ya, kegiatan di kelas yang nanti akan dilaksanakan Ananda bersama Ustadz dan Ustadzah niku apa saja atau apa yang perlu diperlukan, perlu dibawa oleh Ananda nanti akan diinfokan oleh Ustadz dan Ustadzahnya yang mengampu. Seperti itu Abi Uni. Terus kemudian ini untuk tempat duduk ya, untuk tempat duduk nanti kan kita buat per kelompok. Seperti dalam satu kelas itu untuk tempat duduknya kita masih full. Kita masih full sejumlah siswa dalam satu kelas sekitar 20-an. Nah ini nanti untuk tempat duduk karena dibagi 2 berarti kan sisa ya Bu Umi. Nah itu nanti kita gunakan untuk sebagai jaga jarak gitu. Jadi nanti duduknya tidak berdekatan antara meja satu dengan meja yang lain. Nanti kita jeda 1 meja seperti itu. Nanti untuk menjaga jarak seperti itu. Terus kemudian selain juga dengan waktu tempat duduk ini Abi Umi selama pandemi ini nanti untuk snack dan minum mohon nanti Ananda membawa sendiri nih. Nanti membawa sendiri terutama ini Abi Umi, terutama untuk yang tempat minum itu dimohon untuk dibawakan sendiri. Jadi nanti kita juga mengurangi Ananda yang nyuwun mimik di temannya gitu. Misalnya di dalam botol niki di mimik Ananda A, terus kemudian diberikan atau dikasihkan ke Ananda B, kan nanti
nidinya. Nah ini kita juga mengurangi itu Abi Umi sebisa mungkin. Tapi nanti kami juga ini menyediakan apa? Aqua di galon itu. Jadi nanti pakai pertanyaan Anda masing-masing itu nanti bisa ngisi di situ. Dan itu terus kemudian untuk akad dan jemput itu tadi sudah saya singgung. Nanti saged selama pandemi ini nanti bisa diantar dekat dengan kelasnya dan juga dijemput juga dekat dengan kelasnya. Maka untuk penjemputan kita mohon untuk on time supaya nanti Ananda tidak terlalu lama berkerumun di sekolah. Itu Abi Umi terkait dengan tata tertib, terus kemudian materi pembelajaran, kegiatan sekolah dan juga teknis maksudnya. Nah, satu lagi Abi Umi yang ingin saya informasikan terkait dengan tarfid, ya, tarfid tadi. Ya, untuk tarfid itu nanti Abi Umi setelah nanti selesai menggunakan pembelajaran menggunakan metode ALI untuk memastikan bacaannya sudah bisa semua, sudah lancar semua, itu nanti kita langsung ke tarfid. Nah ini nanti untuk tarfid untuk Al-Qur'annya kita menggunakan Quran Utsmani seperti itu. Nah nanti untuk Quran Utsmaninya seperti apa itu nanti sangat dikomunikasikan dengan guru kelas masing-masing. Nanti biasanya kalau sudah masuk atau sudah dipisah di kelasnya masing-masing itu nanti sudah diinfokan Quran yang digunakan itu seperti apa, nanti sudah diinfokan. Biasanya juga difotokan kalau misalnya Abi Umi bingung yang seperti apa, nanti juga difotokan, diperlihatkan itu nanti seperti apa Qurannya, itu nanti sudah. Terus nanti Abi Umi di tempat kami itu juga ada program ini, program akselerasi seperti itu. Nah untuk program akselerasi ini yang ingin saya tekankan ya Abi Umi, ini program akselerasi itu yaitu adalah program yang untuk tarfid seperti itu. Jadi untuk Ananda yang tarfidnya lebih cepat dalam artian penghafalannya atau pencapaiannya target itu nanti akan dimasukkan di kelas akselerasi. Terus kemudian bagaimana dengan yang kelas lain? Nah itu kami juga tidak kemudian membedakan atau namanya memberikan yang tidak sesuai dengan posisinya itu buatan. Kita tetap sama. Yang membedakan di kelas akselerasi dan kelas utama itu hanya pencapaian targetannya saja. Itu terus untuk yang fasilitas lain seperti kegiatan, terus kemudian pembelajaran dan lain sebagainya, termasuk ekstra dan lain-lain, dan juga ustadz-ustadzanya itu sama. Hanya kenapa kita adakan atau kita fasilitasi kelas akselerasi itu karena ketika sudah berjalan pembelajaran, rupanya ada beberapa ananda yang pencapaiannya itu lebih cepat dari targetnya seperti itu. Jadi nanti kalau nunggu ananda yang mohon maaf untuk menunggu yang sesuai targetannya itu kan nanti ini sedikitnya terlambat atau nanti waktunya terbuang untuk ananda yang cepat. Makanya nanti untuk akselerasi itu kami sediakan. Biasanya untuk akselerasi itu targetannya sudah melebihi dari targetan yang ditargetkan di 1 tahun seperti itu. Itu Abi Umi terkait dengan kelas utama dan kelas akselerasi. Terus bagaimana nanti Ustazah untuk pembagiannya kelas? Nah ini nanti biasanya untuk di awal pembelajaran itu kita belum bagi akselerasi dan belum bagi kelas yang utama. Biasanya nanti kita selesaikan dulu untuk metode alinya, kemudian kita jalan pembelajaran biasa kurang lebih 3 bulan atau 1 semester ya. Kalau dengan metode ali nanti 1 semester itu nanti baru dipisahkan untuk akselerasi dan dengan kelas utama.
Umi. Itu mungkin ya Abi Umi yang bisa saya sampaikan terkait dengan dari kurikulum. Mungkin nanti apabila Abi Umi ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, nanti monggo boleh disampaikan. Insya Allah nanti kami feedback yang sebisa atau seini saya seperti itu. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ya kurang jelas atau mungkin kurang bisa dimengerti. Saya mohon maaf, atau mungkin ada kata yang kurang berkenan ke Abi Umi, saya mohon maaf. Dari saya sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.